Tampaknya tadi, pengumuman dari, lembaga keuangan kita ya, regulator tadi, cukup disambut positif oleh para pelaku pasar, kita lihat, dan tampaknya masih ada optimisme. Dan kita juga tahu, minggu lalu kita sempat dikagetkan dengan, pertumbuhan ekonomi kita yang, jauh di bawah, biasanya ya, di bawah 5%. eee sekitar 2,8% begitu. Tetapi itu juga sudah diantisipasi oleh pelaku pasar karena kita tahu bahwa, pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 direvisi ya ke level moderat 2,1%. Jadi kalau kita bisa tumbuh di atas itu, menunjukkan bahwa kita oke, on the track ya, sesuai dengan estimasi bahkan, di atas itu. Lalu juga dari pasar global kita lihat di Amerika, indeks, pasar saham Amerika Dow Jones juga menunjukkan kenaikan. Jadi ada optimisme juga dari kalangan global begitu. Tapi ini, juga mengkhawatirkan di sektor domestik bahwa, PSBB kita, pembatasan sosial berskala besar, belum menunjukkan, efektivitasnya gitu ya, karena angka penambahan kasus positif COVID-19, masih tinggi begitu. Jadi ini, bisa menambah level, sentimen negatif, ketidakpastian bagi pelaku pasar. Begitu Mas Erwin. Baik, nah ini poin menarik dari Anda. Sayangnya menurut perspektif Anda juga Mas Ardo, PSBB ini rupanya belum berlangsung atau belum bisa menunjukkan efektivitasnya dari sisi result yang ada. Ini worst skenario-nya apa sih? Karena beberapa analis mulai mengkaitkan kalau Juli dan Agustus belum selesai juga dan PSBB juga belum dilonggarkan. Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita ambil dan juga akan berpengaruh ke dunia investasi dan tentu saja pasar modal kita. Skenario dari Anda seperti apa kalau PSBB nanti masih belum juga dilonggarkan bahkan sampai Juli dan Agustus? Ya, yang pasti kalau itu, pasti terjadi maka, kita tahu ya bahwa selama, PSBB tidak semua industri, berjalan begitu ya. Ada Ya. yang di-shutdown karena tidak masuk dalam, perizinan PSBB. Tentu pertumbuhan kita akan, kuartal 2 ini, negatif bahkan, melebihi yang diperkirakan begitu ya. Dan kalau ini terjadi maka PSBB akan makin diperketat ya dan diperpanjang. Tentu pemerintah kan, baru saja mengeluarkan, paket stimulus, relief dari COVID-19 ini, tapi itu berlaku 3 bulan sebenarnya kalau, untuk bantuan sosialnya. Maka pasti akan, meminta tambahan lagi untuk paket bantuan ini. Jadi akan memperberat, beban, pemerintah itu sendiri. Dan tentu juga buat industri yang terdampak ya, semakin tidak bisa menjalankan lagi, operasionalnya. Jadi tentu cash flow mereka akan semakin terdampak lebih dalam lagi. Nah ini yang Baik. dikhawatirkan.